Hai teman-teman Geli, malam ini gue mau bacain cerita horor nih. Jadi ini tuh cerita tentang teman gue, anggap aja namanya Dinda. Nah teman gue ini punya mantan pacar, let's say mantan pacar, yang kita sebut aja namanya Bimo. Si Bimonya ini kerja di salah satu perusahaan tambang. Jadi mereka itu ketemu waktu si Bimo jadi penumpang di pesawatnya si Dinda ini. Kerjaan Bimo yang di lapangan itu tuh mengharuskan Bimo buat terbang kemana-mana gitu, ke daerah-daerah kan. Pas Bimo lagi di Jakarta, Bimo tuh pasti antar jemput si Dinda ke bandara. Nah gue pun pernah ngeliat si Dinda ini dijemput sama si Bimo balik terbang. Sampailah suatu hari Dinda ini dapat schedule terbang pagi gitu besokannya. Berhubung si Bimonya lagi di Jakarta, Bimonya ini janji mau nganterin si Dinda buat ke bandara besok pagi. Terus pagi-pagi itu tuh si Dinda bangun siap-siap nungguin Bimo ngejemput kan. Tapi setelah ditunggu-tunggu si Bimonya ini nggak datang-datang. Mulai panik lah dia takut telat kan. Terus si Dinda nelpon ke teleponnya Bimo, ke handphonenya, nggak diangkat-angkat. Waktu itu tuh Dinda marah lah ya, kesel. Soalnya dia inget malamnya si Bimo bilang mau pergi nongkrong sama temen-temennya. Terus dia mikir kayak ini pasti si Bimo ketiduran nih, kasihkan nongkrong semalam sampai malam kali ini dia, sampai lupa pagi ini dia mau nganter Dinda. Terus akhirnya karena udah hampir telat, si Dinda ini buru-buru lah mesen taksi terus berangkat. Terus sesampainya di bandara, dia nggak ngecek HP lagi kan, karena udah telat banget mungkin. Terus dia langsung buru-buru ke pesawat, karena kru-kru yang lainnya udah nyampe pesawat, ternyata udah di pesawat. Terus after landing, last leg, si Dinda buka HP. Oh ya, waktu itu tuh ceritanya layover. Terus si Dinda buka HP, terus ada WA dari Bimo, isinya, sayang maaf aku ketiduran, bla 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 gitu. Pokoknya besok landing CGK aku jemput kamu ya. Karena udah kesel terus campur capek juga, si Dinda nggak nelpon Bimo balik. Dan kebetulan kamar hotelnya yang ditempatin si Dinda itu susah sinyal, wifi-nya juga lemah gitu. Jadinya ya udah capek, udah malam, terus si Dinda langsung tidur aja. Nah besokannya tuh pas si Dinda balik lagi landing last leg di CGK, di tempat drop off kru antar jemput gitu, si Dinda itu ngeliat Bimo dari jauh senyum gitu, manggil-manggil. Dengan perasaan yang masih jengkel kali ya, si Dinda itu ngampirin si Bimo, tapi ya sambil kesel gitu. Si Bimo ini cuma senyum, terus kemudian jalan di depannya si Dinda ke arah parkiran. Belum sempet kan Dinda ngomel ke si Bimo udah jalan aja gitu. Ya udah Dinda ngikutin dong dari belakang. Terus nggak berapa lama handphone si Dinda ini bunyi. Yang nelpon ternyata temennya si Bimo, which is temennya Dinda juga. Ngerasa heran, si Dinda stop dulu terus ngangkat teleponnya. Terus ternyata temennya Bimo itu panik. Din, lo di mana? Kok gue nelponin handphone lo tadi nggak aktif sih? Ini lo udah landing, lo di mana? Kok lo belum ada di sini? Jangan bilang lo belum tahu gitu deh. Pokoknya temennya si Bimo itu panik. Si Dinda juga ikutan bingung kan, lo kenapa sih? Iya gue baru landing nih, kenapa gitu. Jangan bilang lo belum tahu deh, ini gue udah di rumah Bimo, lo kesini deh sekarang. Iya kenapa? Kata dia, gue belum tahu, ini gue baru landing, kata dia. Terus si Bimo kecelakaan, Din, lo kesini sekarang deh mendingan. Terus Dinda kayak mikir, bercanda deh ini orang ini Bimo lagi ngejemput gue. Terus udah tuh singkat cerita, teleponnya dimatiin. Si Dinda kebingungan nyari Bimo. Bimo mana nih? Soalnya kan dia kan jalan duluan di depan Dinda kan. Si Bimo mana nih?
Terus dia telepon ke handphonenya Bimo, gak aktif. Dia makin bingung kan, loh tadi dia kan ada di sini, maksudnya dia tadi mau jemput gue, terus kok sekarang dia nggak ada dan handphonenya malah nggak aktif. Saking capeknya kali ya dia muter-muter parkiran gak nemuin mobil si Bimo dan handphonenya Bimo juga nggak aktif. Dia ngambil taksi tuh terus ke rumahnya si Bimo. Setelah nyampe rumah Bimo, dia kaget kenapa ada bendera kuning. Terus dia turun dari taksi, di jalan masuk ke dalam rumahnya, tapi belum sampai masuk rumahnya dia udah pingsan karena dia ngebaca papan nama di depan rumah itu innalillahi gitu, namanya Bimo. Dia pingsan di depan rumah, terus digotong sama teman-temannya Bimo, teman-temannya dia juga. Terus selang berapa lama pokoknya si Dinda ini sadar, keluar kamar, dia langsung ngarah ke jenazahnya Bimo yang lagi didoain, yang lagi dibaca-bacain Yasin di ruang tengah. Terus ada ibunya juga kan, jadi dia duduk di sebelah ibunya. Tangan ibunya dingin banget, masih sambil nangis-nangis megangin tangan si Dinda. Dinda nggak tahu apa-apa juga kan, cuman dia belum bisa nanya karena keadaannya sekarang semua lagi pada berdoa, lagi pada ngaji buat jenazahnya Bimo. Terus pokoknya selesai disolatkan, jenazahnya Bimo dibawa ke TPU di dekat komplek. Dinda sama ibunya jalan di belakang, bapaknya Bimo di bagian depan kayak manggul kerandanya gitu pokoknya deh. Pokoknya selesai dikuburin, pelayat-pelayatnya udah pada pulang. Si Dinda ini meluk ibunya Bimo di depan pusaranya, depan kuburannya. Kayak badannya masih gemeteran gitu. Terus dia beraniin diri lah ya buat nanya ke ibunya, sebenarnya tuh ada apa yang sebenarnya terjadi, mah, kata dia kayak gitu. Terus ibunya cerita kalau Bimo tuh tadi pagi pamit mau potong rambut karena siang ini mau ngejemput Dinda di bandara. Tapi di jalan dia kecelakaan. Waktu arah pulang, motornya itu senggolan sama truk dan dia jatuhnya itu kayak ke bagian tengah jalan gitu, terus ditabrak sama mobil di bagian belakangnya. Terus Bimo meninggal di rumah sakit sebelum ibu sampai ke sana. Semuanya kayak cepet banget gitu kata ibunya, dan ibunya belum sempet nelpon ngabarin ke si Dinda ini maksudnya. Tapi ternyata si Dinda udah ditelepon sama temennya kan. Terus ibunya tuh bilang, syukurlah nak, tadi masih sempat lihat Bimo buat yang terakhir kalinya. Terus jadi si Dinda ini masih tetap dengan kondisi muka yang melongo, tapi shock juga, sedih, nangis juga. Terus dia mikir, terus tadi yang gue lihat siapa di drop off kru di airport, yang gue ikutin sampai ke parkiran mobil itu siapa? Itu jelas-jelas banget gue lihat itu Bimo dan dia senyum ke gue. Mungkin gak sih kayak dia mau pamitan